Hey, hello. Bagi kalian yang tersesat dan sampai channel ini, perkenalkan, saya Hasan. Di channel ini kita akan membahas mengenai dunia sosial humaniora. Apa itu sosial humaniora? Mari kita simak bersama-sama. Filsafat itu susah. Iya, tidak ada yang mudah dalam filsafat. Karena filsafat itu otakmu dipakai. Yes. Bagi kalian yang masih asing dengan dunia sosial humaniora, saya perkenalkan sebuah dunia baru yang tidak ada aksioma di dalamnya. Apa itu aksioma? Secara epistemologi, aksioma adalah sebuah kebenaran yang tidak perlu lagi dipertanyakan tentang kebenarannya. Dan ini menjadi suatu hal yang haram dalam dunia sosial humaniora. Kenapa? Karena dalam dunia sosial humaniora, kebenaran itu merupakan sebuah objektivitas yang bersifat subjektif. Tentunya kalian penasaran, kok bisa objektivitas bersifat subjektif? Harusnya kan ya objektif saja, bukan ada tambahan subjektif. Karena objektivitas itu bersifat laten, sedangkan subjektif itu bersifat perspektif individu. Nah, dalam dunia sosial humaniora tidak bisa menggunakan rumus matematika dasar di mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena banyak orang, banyak kepala, banyak penafsiran, banyak previs informasi sebelumnya. Contoh paling gampang adalah kaos yang saya pakai ini. Sebagian orang menyebutnya warna hijau dengan mudahnya, atau yang menyebutnya hijau toska, atau blue toska, ataupun yang lainnya. Terus yang betul yang mana sih yang betul? Apakah hijau toska, atau hijau muda, atau hijau yang lain? Semua pernyataan itu bersifat benar karena semuanya memiliki perspektif objektivitasnya sendiri, dan itu menjadi roh penyemangat atau penghidup dari semangat berpikir secara sosiologi. Manusia bukanlah makhluk sosial, tapi kita ini individual sejati. Dalam kajian sosiologi disebutkan bahwa manusia itu sejatinya adalah zoon politikon, manusia yang selalu berpolitik. Ini tentunya agak sedikit aneh bagi orang-orang yang selama ini berpikir bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang dimana kita sejak kecil diberikan wawasan dan informasi sudah seharusnya kita sebagai manusia harus tolong-menolong. Tapi faktanya tidak. Kita adalah makhluk politik, makhluk egois. Sebagai contoh, saya memberi gambaran seperti ini. Taruhlah manusia itu seperti kelereng yang ditaruh dalam sebuah wadah. Ketika kelereng itu sendirian, otomatis dia memiliki luasan wilayah yang tak terbatas. Semua sisi dapat dijangkau dengan dia oleh bebas tanpa ada masalah. Tapi bagaimana ketika dalam satu wadah itu kita berikan satu kelereng tambahan? Tentunya untuk sama-sama menjaga kepemilikan masing-masing, sama-sama menjaga teritorialnya masing-masing. Kita perlu berbagi wilayah. Berbagi bukan berarti kemudian saling mengerti, bukan. Berbagi dalam konteks ini bisa diartikan juga sebagai kita memberikan luasan terhadap egoisme kita. Kita bersosial karena butuh, bukan karena kita sebagai makhluk sosial. Saya bingung mau ngomong ini apa enggak ya. Oke lah, tapi saya akan ngomong. Menggugat eksistensi Tuhan.
Ini bukan obrolan yang menyeramkan, tidak. Ini kita belajar secara akademis. Jadi eksistensi Tuhan itu dalam kajian akademik juga bisa diulas. Contoh paling gampang adalah bener nggak sih Tuhan itu ada? Kalimat ini juga sensitif sebetulnya, cuman kita coba konstruk berpikirnya secara akademis. Jadi ketika orang bertanya Tuhan itu ada nggak sih? Jawabannya ya pernah dijawab oleh Einstein gitu. Einstein itu kan ada yang menyebutnya makhluk agnostik, ada yang menyebutnya ateis dan lain-lain. Tapi dalam beberapa referensi disebutkan bahwa Einstein itu adalah manusia yang religius. Ketika ada orang yang menanyakan kepada dia, "Hai Einstein, Tuhan itu ada nggak sih?" Dengan enteng Einstein menjawab, "Ya Tuhan itu ada." Si penanya kemudian melanjutkan pertanyaannya lagi, "Lah kalau Tuhan itu ada, coba buktikan dong Einstein." Einstein yang tentunya kita bisa tebak akan menjawab dengan mudah, memberikan analogi seperti ini. Tuhan itu ada, tapi ya itu cuma bisa dirasa, tidak bisa dilihat dengan fisik. Nah, si penanya memberikan tambahan pertanyaan lagi. Ya kalau gitu Tuhan adalah produk bualan. Einstein kemudian diam dan memberikan contoh seperti ini. Tuhan itu ibarat listrik. Dia itu ada tapi tidak bisa dilihat secara kasat mata. Listrik itu kan gelombang yang hanya bisa dilihat menggunakan alat tertentu. Tapi kalau pengen melihat apakah listrik itu ada atau enggak, ya silahkan dicoba dengan memegang kabel listrik. Sama ketika Anda penasaran terhadap Tuhan itu ada atau tidak, alam setelah mati itu ada tidak, ya silahkan buktikan sendiri. Dengan apa? Ya Anda dengan mengakhiri hidup. Kalau ternyata hipotesis Anda betul bahwa Tuhan itu tidak ada, ya selamat, Anda telah membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi kalau ternyata Tuhan itu ada, ya selamat juga, berarti Anda juga telah membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Oke? Dari semua cerita saya yang di atas, bagi kalian mesti channel opo sih ini? Channel apaan sih ini? Nggak menarik, bosen, dan lain-lain. Nggak apa-apa. Minimal kalian yang pernah bilang bosen dan nggak menarik, pernah mampir ke sini dong. Entah lewat FYP, TikTok, ataupun yang lain. Bagi kalian yang masih penasaran, yuk kasih komentar kalian materi apa aja sih yang perlu dibahas secara detail, atau materi apa sih yang jangan ditampilkan karena nanti berpotensi tahulah ya maksud saya apa. Oke, buat kalian semua terima kasih udah menonton channel ini. Pastikan selalu mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk memberikan jempolnya. Saya terima jempol positif ke atas maupun ke bawah. Tulis komentar kalian kalau ada informasi yang menurut kalian perlu disampaikan. Share kalau menurut kalian ada informasi ini untuk orang lain. Terima kasih. Salam literasi. Salam Hasan Setiawan. Gak nyambung.